Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dipohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya ada di antara kita yang saat ini sedang sakit, agar Allah segera memberikan dia kesembuhan dan kesehatan. Jika ada di antara kita saat ini yang sedang menghadapi masalah, apapun masalahnya, diharapkan agar Allah segera memberinya jalan keluar daripada masalahnya. Jika ada di antara kita yang sedang punya hajat serta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipohonkan agar Allah segera mengabulkan dan menunaikan hajatnya. Dan jika ada di antara kita saat ini masih terpedaya dengan kehidupan di dunia, mudah-mudahan Allah segera membukakan hatinya, memberikannya petunjuk ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat rahimakumullah,
Sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, bahwa sekarang ini kita telah berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang diberitahukan oleh Nabi hari yang sangat mulia. Di mana kemuliaan dan kelebihannya melebihi daripada hari-hari yang lainnya. Sekadar ingatan, dalam satu tahun ada 10 hari yang nilai malam harinya lebih baik daripada malam-malam hari-hari yang lain. 10 hari yang malamnya lebih utama itu yakni 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di dalam satu tahun juga ada 10 hari yang nilai siang harinya paling mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya. 10 hari yang siang harinya lebih mulia daripada hari-hari yang lain, yakni 10 hari pertama Dzulhijjah. Bagi negeri kita, 10 hari itu dikira daripada Selasa lepas dan akan berakhir insya-Allah pada hari Khamis ini. Sebab itu Nabi menggalakkan sangat umatnya untuk melakukan ibadah atau amal soleh. Karena tidak ada amal baik, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan pada siang hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Ketika Nabi memberitahu seperti itu, sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana pula jika amal itu dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Nabi kata, walal jihad, ya. Kalau kamu nak bandingkan dengan jihad fi sabilillah pun, beramal pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini masih lebih utama. Illa, kecuali orang yang keluar berjihad itu kembali, balik, pulang dan tidak membawa apa-apa. Maknanya, kecuali orang yang berjihad itu mati fi sabilillah, mana mati syahid. Ini bermaksud hanya mati syahid sajalah. Kematian di medan perang sajalah amalan yang keutamaannya melebihi daripada keutamaan beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Benar bahwa Nabi tidak menentukan amal apa yang mesti dilakukan oleh kita. Tidak. Artinya tidak ada amalan-amalan khusus. Bila Nabi menyukai amal soleh, apa saja amal soleh yang selama ini kita lakukan, kita tingkatkan kualitinya. Jika solat, kita tingkatkan kualiti solatnya. Bila baca Quran, kita tingkatkan kualitinya. Bila sedekah, kita tingkatkan kualiti sedekah. Itu saja. Tidak ada amalan khusus sempena 10
hari pertama. Ya, satu di antaranya puasa, tapi puasa pun tidak boleh 10 hari. Sebab nanti tanggal yang ke-10 dah haram puasa, jatuh hari raya. Jadi ringkas kata, minggu lepas kita belajar sama. Usrah sama. Berada di majlis ilmu. Minggu lepas, hari Isnin. InsyaAllah, majlis ilmu yang kita lakukan minggu lepas, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat pahala. Hari ini, kita lagi sekali berada di majlis ilmu yang sama. Maksud 10 hari pertama punya keistimewaan itu, fadilat, keutamaan majlis ilmu malam ini lebih daripada majlis ilmu yang sama yang kita lakukan minggu lepas. Begitulah maksudnya. Katalah bila besok kita berpuasa umpamanya, sempena hari Isnin dan juga ya sempena 10 hari pertama Dzulhijjah. Fadilatnya, keutamanya berganda-ganda dibandingkan dengan puasa yang kita lakukan hari Isnin lepas. Walaupun sama-sama puasanya sama. Begitulah. Ya, sebagaimana kita beribadah pada bulan Ramadan. Itulah. Ibadahnya sama, tetapi balasannya tidak sama. Sembahyang fardu berjamaah di surau kita di sana ada fadilatnya. Besar pahalanya. Tapi bila kita mengerjakan solat fardu berjamaah di Masjidil Haram, tengok. Solatnya sama aja, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Makmum ada imam, sama semua, sama. Tapi karena kita melakukannya di Masjidil Haram, pahalanya berganda-ganda. Solat asar. Hari-hari solat asar. Ada ganjarannya jika Allah terima. Kita lakukan bulan Syawal lah, bulan Rajab lah, bulan Sya'ban. Tapi bila kita melakukannya pada bulan Ramadan, ditambah lagi, ada bonus lagi. Begitulah maksud hadis-hadis seperti ini. Jadi, benar-benar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, hari di mana Allah benar-benar, kalau ibarat shopping center itu sedang melakukan jualan murah. Harga runtuh. Big sale. Beli 1 dapat 10, ibaratnya macam itulah. Kalau pada hari yang lain, beli 1 dapat 1. Beli 2 dapat 2. Ini tidak. Beli 1 dapat 10. Itu belum lagi kalau kita dikesan oleh shopping kompleks tadi, sebagai customer yang ke-1000, dapat kereta pula. Macam itulah. Dan itu tuan-tuan tidak lupa. Nah, itu maksud keutamaan. Jadi, benar tidak ada ibadah khusus. Tidak ada. Puasa khusus, solat khusus, zikir khusus, tidak ada. Lakukan saja amalan-amalan yang seperti yang kita lakukan. Tingkatkan saja kualiti dia. Kalau baca Quran, tingkatkan kualiti bacaannya. Dipahami makna dia. Ya, contoh malam hari ini, saya kata tadi, contoh mudah. Minggu lepas, hari Ahad, kita berusrah. Ada nilai di sisi Allah. Hari ini, hari Ahad, kita usah sama. Yang kita nak bicarakan, insyaAllah tajuk yang sama, sambungannya. Tapi fadilatnya hari ini, subhanallah. Nabi tidak beritahu kita, dikatakan berapa kali, tapi Nabi hanya beritahu kita,
amal soleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama sangat-sangat mulia, sangat-sangat utama. Tidak ada yang mengatasi kelebihan keutamanya selain mati syahid. Sebab itu rugilah kalau kita mensia-siakan. Boleh baca tasbih lebih sikit, boleh baca Quran, boleh mengkaji Al-Quran, mengkaji apa-apa sajalah. Asal ialah amal soleh. Tidak semestinya puasa sahaja. Tidak semestinya solat sunat sahaja. Apa saja asal ia amal yang Allah perintahkan. Amal yang Allah sukai. Namanya amal soleh itu sangat-sangat luas pengertiannya. Sehingga ini bermaksud tidak ada alasan bagi sesiapa pun untuk tidak menambahkan amalan. Karena setiap kita diberi peluang seluas-luasnya. Bagi mereka yang mungkin oleh Allah beri kelapangan rezeki, ya mungkin meningkatlah sedekahnya. Tapi kan tidak semua orang punya kelebihan rezeki. Bagi mereka yang mungkin diberikan kelebihan waktu, mata masih terang, ya mungkin baca Al-Quran. Tapi kan tak semua orang matanya nampak jelas. Allah beri kelebihan apa? Oh, masih boleh cakap. Ya, mungkin amal solehnya zikir yang panjang-panjang, istighfar paling utama. Dan ingat, karena mungkin nanti hari Rabu ya, bagi kita hari Rabu, tanggal yang ke-9, yakni hari Arafah, walaupun di Makkah itu hari Selasanya, kita tidak ambil pusing itu karena setiap pendapat kuat, setiap negara ini punya matlak masing-masing, jadi tidak sama dengan Arab Saudi apa. Tolong, zikir yang paling disukai oleh Allah, yang paling besar nilainya di sisi Allah, sempena 9 Dzulhijjah, atau dipanggil hari di mana jamaah Adi sedang wukuf. Ketika Nabi tanya, apa zikir, apa doa yang paling disukai oleh Allah? Saya yakin semua sudah tahu dan tolong diamalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis sahih. Kadang apa aku yang nak baca doa ni, apa aku yang nak minta ni. Kata paling Nabi pernah ditanya apa itu yang paling utama, zikir, wirid, doa kamu sempena Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak payah ditambah yuhyi wa yumit ya. Karena dalam hadis tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Yang dah biasa tambah itu dibuang yang tu. Tak payah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu. Tak payah. Yuhyi wa yumit tak payah. Karena tidak ada dalilnya. Katanya doa. Nah, mungkin orang, itu bukan doa. Itu zikir. Katanya doa dimakbulkan. Katanya. Nah, kita yang sudah paham, doa itu ada dua. Kan? Satu namanya doa ibadah, dua namanya doa masalah. Doa ibadah itu doa yang isinya puji-pujian kepada Allah. Itulah doa ibadah. Yang kedua namanya doa masalah. Doa masalah yakni doa yang isinya memohon sesuatu kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Itu namanya doa masalah. Adapun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa itu namanya doa ibadah. Daripada dua jenis doa ini, jamaah sekalian, doa ibadah itu lebih utama. Ya. Dan kita dah pelajari dahulu ya. Contoh dalam Sayyidul Istighfar. Contoh.
Dalam Sayyidul Istighfar yang kita dah selalu amalkan telah pagi sekali, petang sekali minimum. Dalam Sayyidul Istighfar itu doa ibadahnya lebih panjang daripada doa masalah. Saya ulangi ini untuk mengingatkan semula ya, mohon kita. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau ada Tuhanku. Itu doa ibadah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Doa ibadah. Khalaqtani, engkau telah cipta aku ya Allah. Doa ibadah lagi. Ana abduka wa ana ala ahdika wa tu. Aku ini ya Allah hamba-Mu. Karena engkau Tuhanku, aku ini hamba-Mu lah. Dan diriku akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menepati janjiku kepadamu dan janjimu kepadaku. Mastata'tu, ikut kadar kemampuanku. Itu doa ibadah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Di pengakuan kita. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada keburukan apa yang aku lakukan. Kita hanya berlindung pada Allah karena kita meyakini Allah saja yang dapat melindungi kita daripada siksanya. Itu doa ibadah. Abu'u laka binikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang Engkau telah berikan kepada aku. Doa ibadah lagi. Wa abu'u bidzambi. Ya Allah, dan aku juga mengakui segala dosa-dosaku. Doa ibadah lagi. Lepas puas kita berdoa ibadah, baru doa masalah. Satu aja. Faghfirli. Itu aja doa. Doa masalahnya. Faghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Satu aja. Ampunilah aku ya Allah. Lepas memenangkan doa masalah, doa ibadah lagi. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa melainkan Engkau. Coba. Istighfar yang Nabi kata sebagai sayyidul istighfar, penghulu istighfar, orang yang membacanya pagi hari dengan penuh yakin, petang hari mati, dia termasuk ahli surga. Siapa yang bacanya petang hari dengan penuh yakin, siang pagi harinya mati, masuk ahli surga. Rupanya isinya hanya doa, ibadah, 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 ibadah. Satu aja doa masalahnya. Ampunkan diriku. Sebab itu doa ibadah dalam masalah, doa ibadah itu lebih utama. Jamaah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Itu doa ibadah. Kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa ibadah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani, penyayang. Ibadah lagi. Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkau ini adalah penguasa, raja, pemilik pada hari kiamat. Doa ibadah. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu sahaja kami menyembah. Doa ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu sahaja ya Allah kami mohon pertolongan. Puas kita berdoa ibadah-ibadah, baru kita kemukakan doa masalah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu yang kita minta. Sebab itu kalau kita ingin lebih dekat kepada Allah, ajar dikabulkan, banyakkan puji-pujian kepadanya. Banyakkan doa ibadah. Tidak salah doa masalah, tapi memperbanyakkan doa ibadah itu lebih utama. Di situ rahasianya kenapa ketika Nabi ditanya oleh sahabat, apa ya Rasul, ucapan yang paling mulia, paling agung, paling utama yang perlu kita ucapkan bila sempena hari wukuf.
Karena kan hari itu hari di mana Allah paling banyak memberikan hambanya pada neraka. Hari itu kan hari ada masa yang mustajabah. Apa ya Rasul yang perlu kita baca? Nabi malah suruh baca. Bukan, ya Allah panjangkan umurku. Tak, bukan itu yang disuruh oleh Nabi. Ya Allah murahkanlah rezekiku. Tidak. Bukan itu yang disuruh Nabi. Saya tak kata tak boleh minta panjang umur ya. Saya tak kata itu. Tapi bukan itu. Tapi kalau udah 100 tahun nak minta panjang berapa lama lagi? Malah takut. Ya kalau udah 100 tahun masih, ya Allah panjangkan umurku. Bagi betul 200 tahun lagi, nanya malah. Coba 100 tahun lalu Allah, iyalah kalau itu aku bagi 100 tahun lagi. Bingung malah. Coba kalau tambah 100 tahun lagi. Siapa yang mau berkawan dengannya? Cicit pun mungkin tak kenal lah, mungkin ya apa nih orang nih. Nabi ajar, kalau kamu nak tahu apa yang kamu ucapan apa yang Allah paling suka kamu mengucapkannya, doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah bila kamu berjalan pada Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu seorang pun baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya segala kekuasaan. Baginya segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah itu Maha berkuasa. Itu adalah kita ulang. Sebanyak yang boleh, tidak ada limit. Mau 10 kali ke 20 kali ke 100 kali, ulang. Selepas mungkin kita rasa mungkin dah banyak, kita pun dah tak ingat, baru punya Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Cukup. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Itu bahasa mudah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha menerima taubat dan Maha mengasihani. Cukup. Saya tak kata tak boleh minta yang lain ya, jangan salah paham. Tapi kalau kita ingin betul-betul memanfaatkan masa yang paling istimewa, takkan kita digunakan untuk meminta benda-benda yang kecil. Kenapa tak minta yang paling besar sekali? Dan apakah permintaan yang paling besar kita pada Allah? Sesuatu yang paling penting buat kita kepada Allah. Terampun dosa, diterima taubat. Sudah. Bila dosa kita dah diampun, jemaah sekalian, penyesalan dan taubat kita diterima olehnya, itu adalah kejayaan yang terbesar. Kerana bila orang sudah tak berdosa, taubat diterima, pergi ke alam barzah dan husnul khotimah. Di alam barzah berada di Raudatul Jannah, taman surga, dibangkit ke akhirat. Jalan terus, tak ada hambatan, tak ada traffic jam. Orang lain kena sekat ni terus. Diterima di surga. Jadi bahasa mudahnya, jika Allah beri kita peluang, masa yang mustajabah, dan masa itu bukan sepanjang hari, bukan sepanjang bulan, tapi hanya mungkin beberapa ketika. Rugi kalau kita tak manfaatkan, memohon yang paling besar manfaatnya buat kita. Dan yang paling besar buat kita itu, ya Allah ampunilah dosaku, terima taubatku. Tapi sebelum minta itu, puji dahulu Allah banyak-banyak. Pujiannya sebagaimana yang Nabi telah ajarkan, yang tadi saya sebutkan tadi, yakni tahlil tadi. La ilaha illallah wa syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Khasnya untuk kita di negeri kita ini, ya hari Rabu itu adalah diperbanyak yang itu. Karena itu bertepatan dengan 9 Dzulhijjah. Sementara kita masih punya Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari lagi, termasuk malam ini lebih lah, kita tingkatkan amal kita. Sama kita meningkatkan kuantiti amalan, daripada asalnya tak ada sembahyang sunat jadi sembahyang sunat, daripada asalnya sebelum zuhur hanya 2 rakaat kemudian jadi 4 rakaat, daripada biasanya lepas zuhur tak solat ba'diyah kemudian kita solat 4 rakaat sebelum zuhur, kena macam tu lah. Yang biasanya malam tak ada witir jadi witir, gitulah. Biasanya witirnya hanya 1 rakaat jadi 3 rakaat, itu mana menambahkan kuantiti. Dan bagi amalan yang telah kita lakukan istiqomah, tingkatkan kualiti dia. Jika selama ini kita 1 rakaat baca Fatihah laju, tahu-tahu waladhdallin, ada orang solat tak sedar yang dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu rukuk. Baca apa ya? Ingat langsung Fatihah yang dibaca. Tingkatkan kualiti baca Fatihah. Rasai yang kita sedang Fatihah itu, kita sedang berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Kita berhenti sekejap, kita merasakan Allah sedang menjawab. Hammadani abdi. Tuh, hambaku sedang memuji-muji aku. Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Atna alayya abdi. Tuh, hambaku sedang memuja-muja aku tu. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Tuh, sekarang hambaku sedang memuliakan dengan mengagung-agungkan aku. Itu jawaban Allah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Dikau ya Allah kami sembah. Hanya pada Dikau ya Allah kami mohon pertolongan. Allah pula jawab. Hadza ma baini wa baina abdi wali abdi mas'al. Yang ini antara aku dan antara hambaku ini. Dan bagi hambaku, apa yang dia nak minta. Allahu Akbar. Kita kata, hanya Dikau ya Allah yang kami sembah. Hanya Dikau ya Allah yang kami sembah. Allah jawab, ini antara aku dan antara dengan kamu, wahai hambaku. Dan bagimu, wahai hambaku, apa saja apa yang kau nak minta. Habis Allah jawab itu, kita pun, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan. Hingga waladhdallin, Allah kata, wali abdi mas'al. Hambaku akan mendapatkan semua apa yang dia minta. Rasakan itu semasa baca Fatihah, kita sedang berdialog dengan Allah. Itu maksud saya meningkatkan kualiti ibadah. Sehingga ganjaran yang Allah sediakan buat kita akan berganda-ganda, bukan semata-mata karena kualiti ibadah kita meningkat, tapi kita melakukannya sempena 10 malam pertama Dzulhijjah. Dan itu bukan senang dapat pulang itu ya mas sekalian. 1 tahun 20 hari saja punya kelebihan luar biasa. Bahkan ada 1 hari, yakni hari Arafah, itu hari di mana Allah paling ramai memerdekakan hambanya dari neraka bagi yang layak. Maknanya, ya hari Arafah kan hanya beberapa jam saja. Beberapa jam saja kalau kita dikabulkan oleh Allah, boleh membebaskan diri kita daripada api neraka. Itu benar-benar luar biasa. Syaratnya kena ya ditingkatkan kuantiti dan kualiti ibadah kita. Ini sebagai ingatan karena kita telah berada di hari-hari yang mulia ini ya mas sekalian ya. Saya ulangi lagi, tidak ada ibadah khusus. Tidak ada amalan khusus yang diperintah oleh Nabi. Hanya kita suruh terus istiqomah dengan melakukan amal-amal soleh yang telah kita lakukan, lalu kita tingkatkan kuantiti dan kualitinya. Itu saja. Karena mempunyai nilai tambah. Biasanya kalau kita ini
Sebut ada nilai tambah kan jadi semangat ya beribadah. Ya kalau biaya 1 dibalas dengan 1 dibalas dengan 10, sekarang 1 dibalas dengan 100, 1 dibalas dengan tanpa, itu kan seronok. Jadi Allah ni Maha Pemurah. Karena umur umat Nabi Muhammad ini purata pendek-pendek, Nabi kata antara 60 dan 70, sementara orang dahulu umurnya panjang-panjang. Orang dahulu ingin masuk surga, orang sekarang pun ingin masuk surga. Orang dahulu peluang untuk cari bekalan masuk surga ratusan tahun umurnya, ada yang ribuan tahun. Umat Nabi Muhammad ingin masuk surga. Masa yang Allah berikan untuk cari bekalan hanya antara 60 dan 70. Karena sikit Allah bagilah hari-hari yang istimewa. Supaya bila hari ini kita manfaatkan, nanti ganjarnya digandakan. Sehingga bekalan yang kita perolehi, walaupun hanya selama 70 tahun, tak kalah banyak dengan umat dahulu yang umurnya ratusan, bahkan ribuan tahun. Begitulah. Jadi, masa pendek, tapi masa yang pendek itu, ada hari-hari yang istimewa, yang mempunyai nilai tambah, yang memungkinkan kita berjaya mendapatkan bekalan yang tak kalah banyak dengan bekalan yang diperolehi oleh umat dahulu dalam masa ratusan tahun. Syaratnya kita manfaatkan. Kalau tak dimanfaatkan pun ya ada manalah. 1 malam menyamai 1000 bulan. Ya, itu betul. Memang begitu. Allah kata 1 malam sama dengan 1000 bulan. Memang begitu ayatnya. Ya. Peraturan macam itu. Secara normatif memang macam itu. Tapi apakah kita mesti mendapatkan pahala yang menyamai 1000 bulan walaupun hanya 1 malam? Belum tentu. Karena kita dapat atau tidak bergantung pada kita. Kita ya memanfaatkan ataupun tidak. Jadi mudah-mudahanlah kita mengambil manfaat. Alhamdulillah kita telah berada. Ini bermula pada Selasa lepas sebenarnya, dan saya yakin itu semua telah dimanfaatkan. Ini sekadar ingatan untuk dari diri saya sendiri. Di samping kita disuruh untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti amal soleh sempena 10 hari pertama Dzulhijjah, agama juga menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh meninggalkan larangannya. Jangan kita hanya rajin melakukan yang disuruh, tapi tidak bersungguh-sungguh meninggalkan larangannya. Itu rugi. Rugi-ruginya jangan-jangan larangan yang kita langgar, bila ditimbang lebih berat daripada amalan baik yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi, amalan larangan yang amalan dilarang itu, Masya Allah, termasuk dosa besar. Apalagi larangan yang agama larang itu menjadi penghalang kita masuk surga. Bila kita melanggarnya, masuk neraka. Bila kita meninggalkannya, masuk surga. Tengok. Kan dasar amalan macam itu. Amalan yang bila kita melanggarnya, masuk neraka. Bila kita meninggalkannya, masuk surga. Contoh amalan itu yakni yang telah kita pelajari minggu lepas, yakni qati'ur rahmi. Qat'ur rahmi. Memutuskan silaturahim. Ada orang tanya, maksud putus silaturahim itu macam mana sebetulnya? Baik. Tolong dengar baik-baik jemaah sekalian. Apa yang dimaksudkan dan bila seseorang itu boleh dikategorikan sebagai putus silaturahim yang dosanya dosa besar, menjadi penghalang ia masuk surga. Di dalam hadis yang bersumber daripada sahabat Nabi, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari.
Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa talatin." La yahillu, tidak halal. Tidak halal itu maknanya haram lah. Li muslimin, bagi orang muslim, ayah jura akhahu, meninggalkan saudara muslimnya, fauqa talatin, lebih 3. Dalam matan Bukhari tidak sebut 3 hari ke, 3 malam ke, 3 minggu ke, 3 bulan tak disebut. Walaupun dalam matan yang lain dengan lafaz fauqa talati layalin, lebih 3 malam. Yaltaqiyani wa yasuddu hadza wa yasuddu hadza. Bila si muslim A dan muslim B ini bila berjumpa, dia saling memalingkan muka. A memalingkan muka daripada B, B pun memalingkan daripada B. Tak nak tengok. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan sebaik-baik daripada 2 muslim tadi, A dan B tadi, siapa yang lebih dahulu memulakan memberi salam. Hadis ini menjadi panduan untuk kita mengenal pasti bila seseorang mukmin itu jatuh hukum putus silaturahim. Begini. Di dalam hadis tadi Nabi mengatakan haram hukumnya bagi seorang muslim ayah juro. Ayah juro itu makna hijrah. Hijrah itu makna bahasanya jam sekarang meninggalkan sesuatu disertai dengan rasa benci. Saya ulangi. Hijrah itu makna bukan hanya meninggalkan. Hijrah yakni meninggalkan sesuatu disertai dengan rasa benci atau rasa tak suka. Maaf ya, nak cucuk bateri. Saya ulangi. Hijrah maknanya meninggalkan sesuatu disertai dengan rasa benci pada sesuatu itu. Orang-orang mukmin di Makkah meninggalkan Makkah, hijrah ke Madinah. Meninggalkan Makkah, pergi Madinah. Mereka dipanggil muhajirin, berhijrah. Mereka bukan sekadar meninggalkan kota Makkah, tapi mereka meninggalkan Makkah, dalam hati mereka benci sungguh kepada perangai, akidah, perbuatan orang-orang kafir Makkah, warga negaranya, yang sewarga negara dengan mukmin. Kan Abu Bakar sendiri itu satu warga negara dengan Abu Jahal. Iya, masih satu warga negara. Bahkan satu suku, sama suku Quraisy. Suku bangsa. Kenapa ditinggalkan warganya? Kenapa ditinggalkan bangsanya? Ditinggalkan tanah airnya? Ditinggalkan karena benci kepada akidah mereka. Benci kepada perangai mereka. Nah, meninggalkan sesuatu disertai dengan rasa benci, itu namanya hijrah. Kalau orang meninggalkan sesuatu, tapi hatinya tidak disertai rasa benci pada benda yang ditinggalkan, belum dipanggil hijrah. Bukan. Jadi hijrah tak semestinya berpindah. Bukan. Nabi bersabda, al-muhajir, seseorang itu dinamakan muhajir, orang berhijrah, yakni man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah daripada apa yang Allah larang. Orang yang hijrah daripada larangan Allah. Jadi meninggalkan larangan Allah disertai dengan dalam hati rasa benci pada benda yang ditinggalkan, itulah hijrah.
Saya suka bagi contoh begini. Ada 3 Muslim, saudara baru bahasa kita, ya reward lah, ABC. Namanya ABC. Ketiganya non-Muslim. Sekarang 3 orang ini, ABC ini telah menjadi Muslim, telah membaca syahadah. Jadi Muslim lah. Maka berlakulah segala hukum-hukum Islam, perintah Islam kepada 3 saudara baru, orang Muslim ini. Mereka wajib meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah yang dahulu mereka lakukan. Contohnya minum arak. Dah tak boleh lagi. Haram. ABC dah tak minum arak. Ya, dah Muslim. Tinggal dah. ABC dah tak meminum arak lagi. Dia dah tinggalkan. Dari segi syariat, dari segi zahir, ABC, ya sudah tidak dosa lah, kerana dah tinggalkan. Minum, dah tak minum. Sama. Itu dari segi fiqh, itu dari segi zahir. Tetapi, ada tetapinya. Orang yang tinggal maksiat itu kan dapat pahala. Ya, itu hukum syariat kata begitu. Yang mengajar fiqh kata begitu. Bila kita tinggal maksiat dapat pahala, ya. A dapat pahala, B dapat pahala, C dapat pahala. Karena sudah tidak minum arak. Jika ia ikhlas kerana Allah. Tetapi pahalanya tidak sama. Bergantung kepada apa yang ada dalam hati A, B dan C. A meninggalkan arak kerana tahu saya sudah Muslim. Saya tidak akan mabuk lagi. Saya tidak akan sentuh lagi. Dan hatinya dalam hatinya dipenuhi dengan rasa benci kepada arak. Kalau tahun lepas dia begitu sayang, suka pada arak, sekarang benci. Ingat ya, benci ini tak boleh dibuat-buat. Benci, ada paling menyesal kenapa dahulu aku bodoh kalau minum, dah tahu madaratnya begitu besar, rupanya Allah patut Allah haramkan. Benci. Jangankan nak tengok, menyebut pun benci. Itu pahalanya besar tu. Tadi telah mendapat perasaan karena hijrahnya meninggalkan arak bisa dengan rasa benci. B juga sudah meninggalkan minum arak, dah tak minum arak. Tetapi hatinya belum mampu membenci arak. Nak minum tak boleh, tapi nak membenci, ya tak mampu lagi. Sebab benci ini bukan boleh dibuat-buat. Yang biasa-biasa, rasanya tak biasa. Tengok orang minum pun dia biasa, dia tak. Tapi dia tak minum. Belum dipanggil hijrah. Walaupun sudah meninggalkan arak. Karena hatinya belum ada rasa benci. Dapat pahala, tapi pahalanya rendahlah, sikitlah. C dah tak minum arak. Dari segi hukum fiqh, bagus. Tapi dalam hati C ni ada keinginan. Tengok kawan teler, dia pun ingin teler. Kawan tu mesti seronok ni. Kalau dulu bila malam minggu, saya memang habiskanlah sepanjang Saturday night ini. Tak tahulah. Memang seronok rasanya kalau mabuk. Hatinya belum mampu membenci. Tapi masih aja teringin tengok kawan minum seronok. Tapi dia tahu tak boleh, saya tak boleh, saya dah Muslim. Bahkan mungkin untuk menghilangkan giannya, peganglah mungkin TO di tangannya sini. Kalaupun lebih kurang macam wine. Lalu diletakkanlah gelas yang dahulu biasa digunakan untuk minum arak, diminum sikit-sikit, digayakan. Hematlah dosa tu. Walaupun yang diminum teh tarik, dosa. Kerana at-tahayyul bil harami haram. Dalam kaidah usul fiqh, dalam buku Al-Halal Haram yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, at-tahayyul bil harami haram. Menghayalkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram. Si tidak layak dipanggil telah berhijrah. Karena walaupun sudah tidak minum arak, hatinya belum mampu membenci, bahkan masih menyukai.
B walaupun belum mampu benci, tapi dia nampaknya sudah tidak menyukai lagi. Itulah dipanggil muhajir. Tinggal larangan Allah disertai dengan hati benci. Paham ya? Itu mana hijrah. Nah, dalam hadis tadi Nabi bersabda, haram hukumnya orang mukmin muslim meninggalkan saudara muslimnya berhijrah lebih 3 hari. Maknanya bila muslim meninggalkan B yang muslim, tak bertegur sapa, tak bagi salam, jumpa, tak berhubung. Dalam hati pula ada rasa muak dan benci. Membenci B benci. Sebut nama pun demam dia. Dalam hati begitu. Lebih 3 hari jatuh hukum putus silaturahim. Ba'niyadzubillah. Kalau baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, dosa besar. Tapi belum jatuh hukum qat'ur rahmi. Belum jatuh hukum putus silaturahim. Kalau baru 1 hari, 2 hari, tapi kira dosa besar. Tapi bila lebih 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan, bengkaknya, ya Allah, ya Tuhanku. Nampaknya ini nampak B, semua salah aja, kotor sekotor-kotornya. Dan puas rasanya mendedahkan keburukan B bagi si A. B pun demikian juga. Tengok ini langsung tak ada baiknya. Puas rasanya kalau berjaya membongkar keburukan A. Seronok rasanya kalau dapat menyebarkan keburukan lawan orang yang dibencinya dan orang tahukah jemaah sekalian, kalau itu diselingi rasa benci hati, lebih 3 hari jatuh hukum putus silaturahim. Dan putus silaturahim ini berat sekali balasannya. Berat sekali. Apa kesan, apa balasan orang yang putus silaturahim? Yang pertama, kan Allah sudah memberitahu kita ya. Nabi memberitahu kita dalam hadis yang kita pelajari. La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang putuskan silaturahim. Walaupun ulama ahli sunnah wal jamaah maknanya tidak masuk surga itu mana tidak boleh terus masuk surga lah. Artinya jika akidah tauhidnya tidak terbatal, lama-lama masuk surga. Tetapi dosa putus silaturahim mesti ia pertanggungjawabkan di dalam neraka. Dan tentu tidak sekejap. Karena itu termasuk dosa besar. Tengok, tertutup surga baginya. Dan dia yang menutupnya. La yadkhulu jannata qati'. Apa ya? Cicit kepada baginda Nabi. Ya, cicit ya. Namanya Ali. Ali bin Husain. Husain bin Ali. Jadi maknanya cicit lah. Ali bin Husain bin Ali. Mana anak pada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sebab Husain itu cucu Nabi. Ini Ali anaknya. Jadi Imam Husain ni tak pening-pening lah cari nama anak. Bapaknya Ali bin Abu Talib. Dia Husain nama bagi anak, apa nama? Nama Ali ya, nama ayah. Senang aja. Jadi Ali bin Husain bin Ali. Dia orang dahulu masanya tak dihabiskan untuk cari nama. Dia tak akan beli buku himpunan nama-nama Islami. 3 jilid. Oh, bayangkan. 1 jilid ada 2.000 nama. Kalau beli 3 jilid, akan 6.000. Lah 3.000 tak ada yang berkenan. Tak berkenan. Akhirnya cari nama yang tak apa, gabungan apa-apalah. Apa nah inilah. Yang pelik-pelik lah. Kamu yang pelik. Nama yang cantik-cantik, lah daripada bayi hingga tua tak dipanggil dengan namanya yang diakikahkan. Panggil nama lain. Allahu Akbar. Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, cicit Nabi ya, bukan cucu cicit Nabi.
Beliau pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, wahai anak sayangku, la tashabanna qati'ar rahmin." Kamu jangan sekali-kali nak, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berkawan dengan orang yang suka memutus silaturahim nak ya. Jangan. Memutus silaturahim jangan kamu jadikan kawan nak. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Karena aku dapati orang yang memutuskan silaturahim itu orang yang terkutuk, dilaknat oleh Allah dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 3 tempat yang isinya merupakan kutukan Allah kepada pemutus silaturahim. Bila orang dikutuk oleh Allah, mana ada pintu surga terbuka? Mana hidupnya senang? Itu bahayanya. Ada 3 tempat ya. 3 tempat ini saya tunjukkan jamaah sekalian. Coba secara mudah saja. Pertama, coba lihat surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 32 dan 33. Ini yang pertama. Ada 3 tempat ya dalam Al-Quran bahwa Allah melaknat orang yang memutuskan silaturahim. Surah Muhammad, surah yang ke-47. Surah 47, ayat 32 dan 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Itu ayat 32. Ya, boleh jadi kamu, wahai orang munafik, ini ditujukan pada orang munafik ya. Hai munafik-munafik, munafik ini umat Nabi Muhammad juga. Diperlakukan sebagai orang Muslim, orang munafik ini. Di dunia diperlakukan, dianggap sebagai orang Muslim. Tapi di akhirat berada di lapisan terbawah dalam neraka. Ayat ini ditujukan kepada orang munafik. Hai munafik, boleh jadi kamu ini bila kamu berpaling meninggalkan majlis ini, kamu buat rusak di bumi. Karena memang hobi kamu buat rusak. Buat rusak di bumi, buat rusak masyarakat. Tengok masyarakat rukun, kamu pecah belahkan. Tengok masyarakat harmoni, kamu cerai-beraikan. Kamu tengok masyarakat aman, tentram, damai, kamu huru-harakan. Tengok masyarakat bersatu padu, kamu timbulkan kebencian antara satu yang lain. Wa tuqatti'u arhamakum. Ada lain itu. Wa tuqatti'u. Dan kamu memutuskan. Allahu Akbar. Arhamakum, rahim-rahim kamu. Putus silaturahim. Itu kerja kamu, wahai munafik. Tengok jamaah sekalian ya, bahasanya tuqatti'u. Di atas to itu ada tasdid. Betul ya? Di atas to ada tasdid. Orang Arab panggil tasdid. Orang Melayu panggil sabedu. Nah, kalau bahasa Melayu sabedu. Tak tahu macam Melayu sabedu. 3 hurufnya qata'a. Okey. Qata'a. Putus, memutuskan. Kalau qata'a ditambah sabedu, qata'a itu mana? Memutus-mutus, memotong-motong. Oh, mencincanglah. Allahu Akbar. Kalau qata'a sekali, katalah saya qata'a daging, ya, sekali jadi 2 belah, udah potong. Tapi kalau qata' tu, aku qata' tu daging, mana aku potong. Cincanglah, cincang. Itu tasdid. Ditambah dengan tak depan. Ustaz, bukan ayat 32, 33. Sorry? Bukan ayat 32, Ustaz. Ayat apa tu?
Ya, ayat berapa ya? Oh, tidak ada situ ya. Ada Ustaz. Ayat berapa? Oh ya, ya bukan ayat. Surah lain lah Ustaz. Ayat 22. 22. Tadi saya sebut apa? 32. Oh, tadi 32. Saya sebut 32 tadi. Oh, terlebih 10 lah. Terlalu dermawan sangat. Tolak 10. 22. Okey. Sorry, 22. 22 dan 23 mah. Okay. Ada ya? Sudah ya? Wahai munafik, kamu ni teruklah. Boleh jadi nanti kalau kamu dah berpaling dari majlisku ini, kamu dah tak berkumpul dengan kami, kata Muhammad. Allah suruh Nabi kata begitu. Kamu tak jumpa dengan sahabatku yang baik-baik, kamu akan berpaling, kamu buat rusak lagi di bumi. Dan kamu akan cincang-cincang hubungan silaturahim. Bukan sekali dua, banyak kali. Putus, habis. Allahu Akbar. Nah, orang yang suka putuskan silaturahim, ini ancaman dia. Ulaika orang-orang itu. Alladzina orang-orang yang. Allahu Akbar. La'anahumullah. Ingat ya, ini bukan kata imam madhab. Bukan kata sahabat. Tapi kata Allah Rabbul Jalil. Orang-orang yang suka memutuskan silaturahim, Allah sendiri kata, aku akan laknat mereka. Masya Allah. La'anahumullah. Allah laknat mereka. Fa'asammahum. Wa'iyadzubillah. Lalu Allah pekakkan mereka. Allah buat mereka, jadikan mereka pekak. Wa'a'ma absarahum. Dan Allah jadikan penglihatan mereka buta. Wa'iyadzubillah. Pendengarannya pekak daripada mendengar kebenaran. Penglihatannya buta daripada melihat kebenaran. Memutuskan silaturahim. A berusaha memutuskan hubungan dengan B. Saling benci-membenci. Lalu A pun cari kawan sebanyak-banyaknya agar membenci A. A pun cari kawan sebanyak agar menjauhi B. Orang seperti ini pertama, Allah laknat. Siapapun dia. Allah tak, dalam ini kan tidak sebut Abu Bakar ke Umar kan tak disebut. Maknanya berlaku semua manusia. Tengok tak ada kecuali Nabi. Allah tak kata illa kecuali orang yang solat. Tak ada. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq juga tidak disebut. Sehingga hukum ini berlaku bagi semua manusia. Bila orang sudah begitu, azabnya tengok di dunia. Telinganya dipekakkan oleh Allah sehingga tak mampu nak mendengar benda yang benar. Matanya dibutakan Allah sehingga tak nampak jalan kebenaran. Sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah satu kemestian dalam hidup. Saya mesti lakukan ini. Sebab apa? Dia pun buat begitu, aku pun kena buat begitu. Coba apa yang ada dalam hidup kalau ini yang dibudayakan, ya mas kalambaknya tu belah. Sedih ya, sangat sedih. Sehingga kalau jamaah baca tafsirnya jamaah sekalian, ayat ini sajalah, kalau ayat yang lain tentang Qur'an ini. Kesimpulannya begini, yang saya dapat dari bacaan yang saya baca yang tak banyak inilah. Ulama dalam tafsir sepakat. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syarak yang membolehkan kita melakukan qat'ur rahmi. Tidak ada.
Tak ada alasan. Kalau ada alasan yang membenarkan, kalau ada alasan yang justify perbuatan kita, itu bukan alasan daripada agama. Itu alasan daripada hawa nafsu kita. Itu adalah bahaya tak bahaya. Dilaknat oleh Allah. Sebab itu cicit Nabi berpesan, nak, jangan sekali-kali nak kamu dekat-dekat dengan orang atau apalagi menjadikan sahabat di orang yang suka silaturahim. Nak, karena aku dapati orang yang suka putus silaturahim ini dilaknat oleh Allah 3 tempat, 3 kali dalam Al-Quran. 1 dalam surah Muhammad ini, jelas ya ayatnya ya. Yang keduanya, yakni surah Ar-Ra'du. Coba lihat. Yang kedua, surah Ar-Ra'du. Surah yang ke-13. Ayat 15. Ayat 15 pula. Bukan. Nanti salah lagi. Ayat yang ke-25, bukan 15. Ya 15 tambah 10 lah. Itu aja lah. Surah 13 ayat 25. Ini ayat kedua dalam Al-Quran yang memberitahu kita bahawa pemutus silaturahim itu dilaknat oleh Allah. Jadi bukan perkara remeh. Bukan. Ayatnya berbunyi, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Walladzina, dan orang-orang yang kuduna, mereka melanggar, membatalkan, mana melanggar lah ni, mencabuli. Kalau dalam bahasa diplomatik mungkin mencabuli perjanjian damai lah. Ahdallahi, janji Allah, dilanggar habis janji Allah. Min ba'di mitsaqihi, selepas kuatnya. Janji Allah itu sangat kuat. Bukan janji yang ya boleh diputus bila-bila, tak. Janji Allah ini sangat kuat, sangat kukuh. Tapi orang ini dengan ringan membatalkan, melanggar janji Allah. 1. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka suka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan atau disambung. Jamaah baca tafsir maksud yang kedua ini, mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yakni silaturahim. Tapi mereka tidak menyambungnya, malah mereka memutuskannya. Yang kedua. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dan mereka suka buat kerusakan di muka bumi. Ada 3 ya. Suka melanggar janjinya pada Allah, suka memutuskan silaturahim, suka buat rosak di muka bumi. Bahasa kami dahulu masih menuntut jamaah sekalian, istilah kami yang lebih mudah, tapi di sini tak digunalah, saya cari-cari di sini tak ada. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka suka buat onar di muka bumi. Onar tentu tahu ya. Tak tahu cari dalam bahasa Malaysia, onar tak ada. Apa balasan Allah pada orang-orang pelaku dosa ini? La'anahumullah. Allah melaknat mereka. Ulaika, orang itu, lahum, bagi mereka, al-laknat, laknat. Walahum, dan bagi mereka, su'ud dar, seburuk-buruk negeri. Terang dan jelas.
Orang-orang itu bagi mereka adalah laknat. Dan bagi mereka seburuk-buruk negeri. Dah dua. Orang yang Allah pasti laknat. Dua kali Allah sebut. Memutus silaturahim. Dan yang ketiga, kata Imam Ali bin Husain, cicit Nabi. Ammal mautinut talis falam nakif alis sorihan wa allahu yaqsudu qalu ta'ala. Yang ketiga ni nak, kata Ali bin Husain, ayah tak dapati secara pasti, tapi ayah yakin ayat itu bermaksud larangan mudah silaturahim. Sebab dalam ayat itu, yakni sama dengan ayat yang kita baca ini, Ar-Ra'd, yakni ada dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 27. Coba lihat. Al-Baqarah 27. Sama ya dengan ayat Ar-Ra'd ni. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yufsiduna fil ard. Orang-orang yang mereka melanggar janji Allah selepas kokohnya, mereka suka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan atau disambungkan, dan mereka suka membuat kerusakan di bumi. Hanya saja balasan yang Allah katakan, ulaika humul khasirun. Orang-orang itu merekalah orang-orang yang merugi. Kata Ali bin Husain, merugi di sini maksudnya ya rugi mana tak untung lah. Termasuk orang yang merugi ini orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Karena banyak sekali keterangan agama, orang-orang yang merugi itu yakni orang-orang yang tidak mendapat rahmat Allah. Itulah. Orang yang tidak mendapat rahmat Allah itu orang yang merugi. Orang yang jauh daripada rahmat Allah itu orang yang merugi. Nah, jauh dari rahmat Allah itulah makna laknat. Laknat dalam bahasa Al-Quran itu maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Yakni rahmat Allah atau kasih sayang Allah jauh daripada orang ini. Itu maksud laknat dalam bahasa Al-Quran. Mungkin dalam bahasa Melayu laknat maksudnya apa ya? Laknat ya laknat lah. Laknat maksudnya. Nah, ada 3 ayat Ali bin Husain berjaya menemukan 3 kali Allah mengancam dengan laknat terhadap orang yang suka memutuskan silaturahim. Apa makna putus jatuh silaturahim? Bila A dan B sesama Muslim sudah tidak bertegur sapa, sudah tidak istilahnya berhubungan, disertai dengan rasa benci dalam hati kepada masing-masing, lebih 3 hari jatuh putus silaturahim. Masuk seminggu, wah lagi meluap-luap kebenciannya. Dah masuk 2 minggu lagi, saya kata lagi, A mencari pengaruh, B mencari pengaruh, mencari perseraman untuk membenci, A mencari pengikut untuk membenci B mencari pengikut untuk membenci. Waliyadzubillah. Allah Maha tahu yang masih. Coba nak hidup senang macam mana? Kalau setiap saatnya laknat itu sentiasa mengikuti dirinya. Dan yang melaknat itu Allah.
Hanya agama je maksudnya yang boleh memandu seseorang ke jalan yang ridhoinya. Ini satu. Bahaya sangat besar sekali. Diharamkan masuk surga. Kerana tak dapat rahmat. Nabi beritahu kita, orang masuk surga kerana rahmat Allah. Ya. Orang masuk surga kerana rahmat Allah. Sedangkan laknat Allah itu maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Macam mana nak masuk surga? Yang kedua, apakah hukuman yang Allah akan timpakan kepada qati'ur rahmi? Orang yang suka memutuskan silaturahim. Yang kedua, la yurfa'u lahu amalun wa la yaqbaluhu Allahu. Amal-amal baiknya tidak diangkat oleh Allah dan tidak diterima olehnya. Subhanallah wa na'udzubillah wa na'udzubillah. Orang yang suka memutuskan silaturahim, mungkin banyak amal solehnya, amal baiknya, jasanya banyak, budinya banyak. Tetapi agama kita melalui Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita, amal-amal baik yang dilakukan oleh orang suka memutuskan silaturahim, Allah tak akan angkat kepadanya dan Allah tak akan terima. Bila amal tidak diangkat dan Allah tidak akan menerimanya, ya kan sia-sia namanya amal. Sehingga orang ini dianggap tidak ada amalan. Namanya tidak masuk dalam senarai daftar orang yang punya banyak amalan yang diterima. Dan ini dinyatakan dalam hadis sahih. Dirawikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abi Hurairah, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna a'mal ibni Adam tu'radu 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala asyiyata kulli khamisin lailatal jum'ah. Ini sabda Nabi. Sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam diperlihatkan kepada Allah, ditunjukkan kepada Allah, dikemukakan kepada Allah setiap petang Khamis malam Jum'ah. Katakanlah hari ini hari Khamis, petangnya, malamnya itu kan Jum'ah kan. Sebab hari dalam agama kita ini bermula dari terbenam matahari ya. Pergantian hari dalam agama Islam bermula dengan terbenamnya matahari. Tak perlu menunggu detik 12 malam. Nah, itu orang putih itu. Pening nak tunggu hari Ahad pun tunggu detik 12 malam. Terbenam matahari dah masuk hari baru. Jadi Khamis petang malam yang Jum'ah, setiap minggu amal kita ini diperlihatkan kepada Allah. Memanglah Allah tu Maha mengetahui. Tapi ini menunjukkan betapa seriusnya momen setiap Khamis malam Jum'ah. Fala yuqbalu amalu qati'i rahmin. Boleh dibaca begitu. Dan juga boleh dibaca fala yaqbalu amala qati'i rahmin.
Kalau dibaca yukbalu, dibaca amalu. Kalau dibaca yakbalu, amala. Itu tak apalah, itu cara membaca, itu kaidah nahwu saja. Dan tidak diterima atau Allah tidak mau menerima amalan orang yang memutuskan silaturahim. Maknanya amal ini tentu amal soleh ya, kalau amal jahat memanglah tak diterima. Amal soleh, jasa sebanyak manapun jamaah sekalian yang beri manfaat pada orang ramai. Bila si pengamal ini termasuk orang qati'ur rahmi menurut agama, amalnya ditolak oleh Allah. Subhanallah. Penat beramal rupanya ditolak. Apa penyebab? Apa faktor penyebabnya? Sehingga amalan itu tidak sampai, tidak diterima oleh Allah. Qati'ur rahmi. Hadis sahih riwayat Ahmad daripada Abi Hurairah. Masya Allah. Dan tentulah yang paling parah, yang paling berat sekali, seperti yang saya kata tadi, al-hirman minal jannah. Diharamkan masuk surga. Ya sudah pastilah itu. Bila sudah dilaknat itu mana yang jadi haram masuk surga. Nah itu yang Nabi sebutkan, yang kita jadikan tajuk ini. Hadis Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Daripada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Baginda bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Kalaulah begitu besar sekali ancaman, siksaan yang Allah ancamkan kepada pelaku pemutus silaturahim. Pertama, dapat laknat daripada Allah. Kedua, amal solehnya ditolak. Ketiga, haram masuk surga. Maka berusaha menyambung silaturahim sesama muslim. Tak mengira apa warna kulitnya, apa darah keturunannya, apapun background status sosialnya, tak jadi masalah asal ia muslim. Berusaha menghubungkan silaturahim dengan mereka, bukan memutuskannya. Bahasa orang yang suka berfalsafah. Kepada semua muslim sentiasa berusaha membina jambatan, bukan meninggikan dinding pemisah. Akhir-akhir ini ramai orang Islam ni dalam bermasyarakat lebih rajin membina dinding, tembok besar, tinggi-tinggi, bukan berusaha membina jambatan untuk berhubung. Apa yang ada? Usaha kita bina jambatan kepada sesama muslim sehingga terus berhubung, menganggap mereka itu saudara kita. Bahkan Nabi kata orang mukmin dengan orang mukmin itu macam tubuh badan yang satu. Pahalanya sangat besar, sangat besar. Jika dosa dan ancaman bagi mereka yang muslim sangat besar, maka usaha untuk menyambung silaturahim itu sangat-sangat besar pahalanya. Pertama, apa pahalanya? Nah, sababun limaghfiratid dzunub. Usaha menyambung silaturahim itu menjadi asbab terampunnya dosa. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mahu dosa kita diampun oleh Allah, di samping kita taubat itu bla 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 bla, satu di antara yang berkesan sekali bagi mendapatkan pengampunan kepada Allah bagi dosa-dosa kita, mari kita berusaha menyambung silaturahim. Rajin-rajinlah kita membina jambatan untuk menghubungkan kita dengan sesama muslim. Karena silaturahim menjadi asbab
terampunnya dosa. Yang kedua, silaturahim min ahabbil a'mali ila Allah. Termasuk amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah. Bila memutuskan silaturahim itu amalan yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah, maka menyambung silaturahim itu amalan yang paling disukai oleh Allah. Tak bahagia mana hati seseorang melakukan amalan dan Allah suka. Tak menderita macam mana seseorang melakukan amalan yang paling dibenci oleh Allah. Itu nomor 2. Dan yang ketiganya, lawan yang kita sebut tadi. Kalau memutuskan silaturahim itu menjadi penghalang orang itu masuk surga, maka menyambung silaturahim, berusaha menyambung silaturahim, sababun liduhulil jannah. Menjadi sebab seseorang itu masuk surga. Jamaah sekalian, saya selalu ingatkan diri saya sendiri, bahkan di mana-mana bila saya ada kesempatan, bahwa belajar sholat supaya mencontohi sholat Nabi, kalau kita cari itu bagus. Ya, sehingga ada kursus sholat Nabi bersiri-siri. Sholat kursus sholat Nabi. Solu kama itu orang itu usali. Bagi sholat sunnah bagus. Bersiri-siri. Ada yang 8 siri, ada 10 siri Nabi. Oh, daripada awal dulu. Bagus, itu bagus. Belajar untuk pastikan umroh haji kita ikut Nabi, sehingga ada istilahnya sekarang ni istilahnya umroh ikut sunnah, haji ikut sunnah. Bagus. Memang itu bagus. Zikir ikut sunnah Nabi, bagus. Memang. Tapi jangan lupa jemaah sekalian. Ada sesuatu amalan yang kita lakukan seperti itu bagus semua sekalipun. Solatnya sudah bagus macam Nabi solat. Puasanya macam Nabi puasa. Umroh hajinya pun ikut sunnah Nabi. Katalah dah sunnah. Tapi ingat, ada satu perkara yang sangat bahaya. Boleh mengancam amal ibadah kita tadi. Yang bikin secantik mana ibadah itu tertolak. Bila kita termasuk orang yang giat, cerdas, memutuskan silaturahim sesama muslim. Ini yang kadang-kadang tidak diambil berat. Tak apa, yang penting you kena bikin ikut Nabi, nanti masuk surga. Mana ada jaminan? Betul, amal soleh itulah yang akan membolehkan kita dapat rahmat dan karena itu masuk surga. Tetapi jika kita juga melakukan amalan, yang amalan itu menjadi penghalang kita masuk surga, amalan-amalan yang menjadikan kita rahmat itu mampu menembusi halangan yang sangat tebal ini. Ibaratnya qat'ur rahmi, dosa memutuskan silaturahim itu jemaah sekalian, penghalang yang sangat tinggi, panjang, lebar, tebal, yang menghalangi jalan seorang itu masuk surga. Mampu kita menembusi ini dengan sholat sunat kita, dengan sholat tarawih kita yang hanya 8 rakaat. Mampu kita menembusi dinding setebal itu masuk surga hanya dengan umroh kita. Kita yakini karena sudah kursus umroh ikut sunnah. Bukan umroh ikut sunnah itu tidak baik-baik. Pertanyaannya, mampukah umroh sunat kita yang kita yakini menepati sunnah Nabi itu mampu menembusi dinding yang sangat tebal lagi keras jalan ke surga, namanya pemutus silaturahim. Ini perlu kita fikirkan. Apatah lagi kalau tengok ayat Quran 3 ayat tadi menakutkan sungguh. Kalau tengok apa wasiat cicit Nabi kepada anaknya, gerun sekali. Sedangkan minta maaf, sekali minta maaf, saya cakap secara umum lah. Aktiviti mengaji, belajar agama akhirnya sangat luar biasa.
semangat orang Islam untuk belajar agama ini, wah, sambutannya luar biasa. Dahulu sebelum ada makcik corona, sebelum dulu kita dapat tetamu makcik corona, anti corona ni kan. Wah, terus sekarang penuh sambutan. Alhamdulillah. Ingin belajar itu, ingin belajar ini, belajar itu. Bagus. Tapi kita sendiri mesti ada khawatir dalam diri kita. Jika masalah yang seperti ini tidak dianggap penting, masalah mu'amalatul khalqi, masalah yang berkaitan dengan cara berinteraksi kita sesama muslim, bila itu tidak di-highlightkan, ini jadinya sehingga gaduh, cela-mencela, cerca-mencera, umpat-mengumpat, itu dia dah macam sunnah hidup hari ini. Sudah cukup banyakkah bekalan kita berupa ibadah-ibadah ritual kita untuk mengimbangi dosa-dosa sosial seperti ini? Itu bagi saya sangat kritikal, sangat-sangat kritikal. Subhanallah, ini yang kita khawatirkan dan kita takutkan. So itulah jamaah sekalian. Insya Allah bila bulan Ramadan semua orang puasa, masjid penuh dengan orang di masjid, itu kita khawatirlah. Kita tak perlu khawatirlah bila puasa masjid kosong daripada orang pergi tarawih, tak payah khawatirlah, mesti penuh lah. Masuk raya kurban, tiba-tiba ada ibadah kurban, ada beramai-ramai, satu ekor lembu 7 orang, kemudian tak ada yang menyertainya, mustahil lah. Masjid membutuhkan 20 ekor lembu pun satu minggu dah habis dah. Makna semangat untuk itu tinggi. Kita perlu khawatirlah. Nanti ada satu hari Ramadan tak ada yang menaja buka puasa, tak perlu khawatir, pasti penuh. Bab itu penuh. Kita tak perlu khawatir. Syarikat-syarikat travel agency nak umrah haji ni tak dapat pelanggan, tak perlu khawatir. Berebut orang pergi umrah. Berebut. Tak perlu khawatir bab itu. Bab tentang khatam Quran, oh di mana-mana khatam Quran. Tak perlu khawatir. Tapi coba yang satu ini. Macam mana kita nak menghentikan budaya atau gejala yang boleh mengarah kepada fatur rahmi? Itu tidak mudah. Dan itu sedangkan dosa ini dosa yang sangat menakutkan. Tadi saya gunakan istilah, ibarat dinding ini dinding sangat tebal, keras, yang menghalangi jalan seseorang yang tidak masuk surga. Sehingga amalan-amalan yang hebat pun tak mampu menembusinya. Karena amalan tadi ditolak, kata Nabi. Itu menunjukkan betapa seriusnya dosa yang sebesar ini. Jadi kalau ini tidak segera difahami, disedari oleh setiap kita muslim, ya, maknanya kita merugi. Sebab bijak saya, ini dosa nafsi-nafsi. Bukan maknanya kalau di dunia kita satu kumpulan semuanya nanti di akhirat pun hisabnya secara jamaah, tidak. Hisabnya tetap nafsi-nafsi. Jadi di sini kita mesti ada pagar. Kita sini ada pagar diri kita, ada yang mengawasi diri kita. Jadi diri kita sendiri. Patutkah saya melanggarnya? Patutkah saya menjarakkan perkara diri kita dari perbuatan seperti ini? Ini mesti kita tanya pada diri kita masing-masing. Sebab itu jamaah sekalian, mari kita beri tumpuan lebih kepada pesanan Nabi SAW tentang dosa atau kumpulan yang sangat berat ini. Di samping kita juga ambil berat tentang syariat-syariat, ibadah-ibadah, ritual yang lain. Ya seperti tadi yang saya katakan, sholatnya, kepuasannya, zikirnya, wiridnya, apalah. Itu memanglah kewajiban kita. Tapi jangan sampai ibadah yang berdimensi sosial. Ini ibadah berdimensi sosial. Sholat, puasa, wirid, itu dimensi ritual. Yang sosial ini sangat-sangat berat. Sangat berat sekali. Orang mungkin merasa berdosa
Orang Muslim besar berdosa bila ia tertangkap karena tak puasa di bulan Ramadan. Malu dia. Malu bila tertangkap oleh pegawai kuasa ke apa, karena dia dapati tidak berpuasa, minum tapak awam karena tak puasa. Ramadan pula. Malu dia. Masyarakat Ramadan apa dia? Muslim apa dia? Dosanya begitu berat sekali dirasakan oleh yang pelakunya dan juga difahami oleh masyarakat. Tak puasa memang dosa lah. Tapi adakah orang yang merasa berat dosanya dan masyarakat menganggap itu dosa yang sangat berat bila melihat orang ini putuskan silaturahim. Ini yang peliknya. Wah, dosanya lebih berat ini jangan sekalian. Dosanya lebih berat. Itulah jadi ya, kita mohon pada Allah agar Allah beri kita kemampuan melihat sesuatu yang berat, melihat sesuatu yang Allah kata berat sebagai berat, melihat sesuatu yang Allah kata ringan, melihat sesuatu yang Allah kata besar sebagai besar. Jangan kita melihat apa yang Allah kata besar kita anggap kecil. Jangan kita melihat perkara yang Allah kata berat kita anggap remeh. Wah, itu rugi kita. Serugi-ruginya. Ancamannya cukup jelas ya. Laknat Allah, bayangkan. Haram masuk surga. Ditolak amalnya. Kurang berat apa ancaman yang seperti ini kalau ianya tidak ditujukan pada dosa yang pasti berat dan besar. Mudah-mudahan Allah sentiasa memelihara kita. Sentiasa menyatukan hati kita sebagai orang Muslim. Jika ada rasa tak suka pada seorang Muslim pun, pastikan tidak lebih 3 hari. Lebih 3 hari kita buang jauh-jauh perasaan tak suka. Sebab kalau lebih 3 hari, dah jatuh hukum putus silaturahim. Yang Nabi kata, la yahil. Bahasa mudahnya, haram. Subhanallah. Ini yang perlu kita ambil perhatian. Ya mas sekalian, senapannya itu saja yang sempat saya sampaikan malam hari ini. Orang lebihnya dimaafkan. Dan selalulah mohon pada Allah agar Allah lagi sekali bimbing kita ke jalan yang diridainya. Tutup dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dok dan jamaah sekalian, nah kita tahu minggu depan kelas tak ada ya? Saya ya hari tasik, mungkin saya tak ada rumah mungkin. Hari tasik itu masih hari ketiga hari tasik ya. Ada, jadi insyaallah kita. Oke Ustaz. Ya, iyalah, itu hari tasrik kan? Iya. Ya, hari tasrik yang terakhir lah. Hari tasrik 3 hari selepas hari raya itu hari tasrik. Masih haram puasa. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan dan kita makan dan Allah beri peluang insyaallah suatu hari kita boleh jumpa semula. Lebih bagus kalau kita mungkin boleh jumpa ngopi bersama. Boleh, agaknya boleh. Insyaallah. Boleh, agak boleh.